Perkembangan resistensi dengan perkembangan penemuan obat baru itu kalah jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Nah, dalam jangka panjang, Mas Dodi, ada nggak sih pengaruh resistensi ini? Mungkin saya pernah dengar sih, mungkin bisa dikonfirmasi lagi, mungkin masyarakat di rumah juga terkait dengan keturunan atau bagaimana itu kira-kira ada nggak sih dampak jangka panjangnya, Mas Dodi? Ya, bisa jadi juga dampak jangka panjang dari resistensi antibiotik ini. Misal tadi obat itu kan harusnya diminum 5 hari atau dengan dosis 500 mg gitu ya. Amoxicillin dengan dosis 500 mg. Terus waktu minumnya itu harusnya hanya 5 hari itu sudah selesai penggunaan pemakaian antibiotik. Tapi dengan terjadinya resistensi, kuman yang makin kuat, amoxicillin ini ketika diberikan kepada orang yang terinfeksi bakteri, kemungkinan tidak cukup lagi 5 hari pemakaiannya, bahkan mungkin perlu 7 atau 10 hari, atau mungkin dosis amoxicillin ini perlu ditingkatkan. Padahal kalau dosisnya ditingkatkan bisa menyebabkan overdosis. Bahkan sekarang itu mikroorganisme itu sudah tidak mempan dikasih amoxicillin. Sudah tidak mempan dikasih amoxicillin karena dia tuh sudah pintar, sudah bisa beradaptasi. Jadi perlu ditambahkan amoxicillin dengan asam clavulanat sekarang namanya. Ada kombinasi obat amoxicillin dan asam clavulanat yang bisa membunuh bakteri atau mikroorganisme tersebut. Jadi amoxicillin yang tadi sudah mempan, perlunya pakai obat yang tambahan. Perlu obat kombinasi begitu. Dan kalau misalnya dilihat dari biaya pengobatan, otomatis biaya pengobatan juga akan lebih naik gitu. Yang tadinya amoxicillin mungkin kita dapat 1 lembar 5-6 ribu, untuk yang amoxiclav ini harganya bisa puluhan ribu begitu. Ini lebih mahal ya, lebih Mas mahal Dodi, lagi. Nah ini memang bakteri ini pintar beradaptasi jadinya. Ya, ketika bakteri ini beradaptasi, ketika dia berkembang biak, nanti dia akan mewariskan sifat gennya ini kepada keturunannya gitu, pada keturunannya lah gitu. Jadi semakin lama keturunannya ini lebih pintar lagi dari induknya begitu. Mungkin sekarang amoxicillin sama asam clavulanat ini mempan. Suatu saat dia tidak mempan lagi begitu. Oke. Artinya kita harus terus ini ya, maksudnya update mungkin ya. Jadi akan mengikuti. Misalnya sudah tidak mempan, ya mungkin nanti para pakar mungkin akan menambahkan dengan yang lain, dan justru malah pasti akan lebih mahal lagi. Dari biasanya akan lebih mahal lagi karena obatnya sulit ditemui atau lebih sulit ditemui karena juga perkembangan resistensi dengan perkembangan penemuan obat baru itu kalah jauh dia. Mungkin 50 bakteri sudah mengalami resistensi antibiotik. Sedangkan obat antibiotik baru yang ditemukan mungkin baru cuma 2 obat begitu. Jadi sangat berbahaya bagi kita ketika misalnya nanti terjadi pandemi gitu. Itu akan berbahaya karena kita kesusahan menemukan obatnya gitu. Karena semuanya
lebih banyak yang lebih cepat mereka. Benar, lebih banyak yang kebal kuman-kuman ini daripada penemuan obat baru yang ada gitu Mas Agil. Oke. Dan itu kita harap jangan terjadi Mas Dodi ya. Iya. Harapan kita. Nah, untuk agar masyarakat aware, agar masyarakat ya hal-hal yang disampaikan oleh Mas Dodi tadi tidak terjadi, mungkin masyarakat perlu tahu atau tips anjuran dari Mas Dodi dalam penggunaan atau membeli obat misalnya Mas Dodi. Oh iya. Baik, untuk tipsnya pertama kita mendapatkan antibiotik itu yang pasti harus dengan resep dokter ya. Resep dokter. Jadi sebenarnya konsepnya itu kita ketika menggunakan antibiotik itu ketika kita terinfeksi suatu bakteri atau mikroorganisme gitu Mas Agil. Jadi ketika kita sakit terus itu bukan karena infeksi bakteri, jangan kita langsung pakai antibiotik. Jadi misalnya kita pusing, beli amoxicillin, beli mungkin tetrasiklin, itu salah ya. Kalau pusing ada obatnya sendiri. Nah, jangan apa-apa langsung antibiotik. Gitu. Kalau batuk pilek pun jangan langsung pakai antibiotik begitu Mas Agil, karena biasanya kita tahu diri kita karena batuk pilek itu belum tentu disebabkan oleh mikroorganisme, bisa jadi karena alergi biasa. Kalau alergi biasa kita cukup minum obat-obat alergi dan obat pereda batuk saja begitu Mas Agil. Kemudian untuk penggunaan antibiotik harus sesuai aturan yang sudah dianjurkan oleh dokter, yang diresepkan oleh dokter begitu. Ketika kita minum antibiotik dan suatu saat kita lupa, misal harusnya 3 kali sehari begitu Mas Agil, kita lupa nih, harusnya jam 7 pagi, terus jam 2 sore, kemudian jam 7 malam begitu, jam 9 malam begitu kita minum obatnya. Nah, misal nih yang jam 2 ini kita lupa, terus kita jam 3 baru ingat, langsung diminum saja antibiotiknya. Terus kita lanjutkan dengan dosis yang ada. Misal kita lupanya sampai jam 9 malam itu, kita tetap minum 1 dosis saja, tapi besoknya kita minumnya lanjutkan 3 kali sehari ya. Nggak usah misal jam 9 itu langsung kita minum 2 tablet. Minum 2 tablet. Kemudian kalau misalnya sudah lama sekali kita lupa, lebih baik kita konsultasi lagi ke dokter apakah kita lanjutkan antibiotik itu atau diganti dengan antibiotik yang baru. Dan yang terakhir, pastikan kita mendapatkan antibiotik di tempat yang resmi ya, misal di fasilitas kesehatan atau di apotek begitu Mas Agil. Karena kalau di luar itu kita tidak tahu nih kualitas antibiotiknya seperti apa gitu Mas Agil. Kadang antibiotik itu kadang resistensi itu disebabkan karena antibiotiknya sendiri itu rusak gitu. Jadi dia kurang efektif membunuh kuman, yang harusnya membunuh 100 kuman cuma bisa membunuh 50 kuman. Ya, jadi setengahnya ini sudah terpapar antibiotik yang ada, terus dia mencoba beradaptasi begitu Mas Agil, sehingga mereka setelahnya lagi kalau dikasih antibiotik yang sama kemungkinan mereka akan resisten begitu Mas Agil. Siap. Nah itu dia pemirsa, jadi cukup komplit, cukup lengkap tadi terkait dengan memang biasanya juga lupa ini maksudnya yang sering terjadi memang benar. Artinya tadi kalau misalnya lupa itu bisa dilanjutkan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Betul. Dan apabila lebih atau lama lupanya itu mungkin konsultasi. Lebih baik konsultasi ke dokter. Siapa tahu disuruh ganti antibiotik atau mungkin disuruh melanjutkan lagi. Siap. Oke Mas Dodi, terima kasih. Sama-sama Mas Agil. Telah berbincang-bincang di Prima Podcast. Jangan kapok-kapok untuk mampir. Itu dia pemirsa di rumah, perbincangan saya dengan apoteker kami di Puskesmas Rarang. Tentunya informasi-informasi ini bermanfaat, khususnya terkait dengan penggunaan obat atau bahkan tadi dengan pembelian juga tadi kita bahas.
Kami harap informasi ini dapat tersampaikan secara maksimal sehingga tips-tips tadi yang disampaikan oleh Mas Dodi bisa dijalankan, bisa diterapkan, dan juga resistensi yang akan terjadi atau yang terjadi ini bisa berkurang setelah kita mengetahui informasi-informasi terkait dengan resistensi antibiotik. Jangan lupa kunjungi juga Instagram kami di UPT BLUD Puskesmas Rarang. Bila ada pertanyaan, silakan sampaikan melewati direct message DM kami di Puskesmas Rarang. Tentunya kami akan secepat mungkin membalasnya. Sekali lagi, makasih Mas Dodi. Siap, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Siap, Mas betul. Agil, ya. Kita berdua mohon maaf apabila ada kekurangan. Tentunya koreksi yang membangun kami juga butuhkan. Silakan di kolom komentar bisa menyampaikan, atau misalnya ada pertanyaan juga bisa ya Mas Dodi ya di kolom komentar. Kalau begitu kami berdua undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Dodi. Sama-sama Mas Agil.